virtual ya. Insya Allah dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Salawat serta salam juga tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah termasuk kita umatnya istiqomah hingga akhir zaman. Yang Amin. terhormat Bapak Kaprodi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Pamulang, Bapak Insinyur Arifin Trianto, STMT, yang kami hormati Bapak Sekretaris Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Pamulang, Bapak Angga Septian, STMPDT, yang kami hormati narasumber kita malam ini, Alhamdulillah sudah bergabung di sini. Ada Bapak Insinyur Budi Utomo, STMT. Selamat datang Bapak, Pak Insinyur Budi Utomo. Ya, Iya, Pak. terima kasih. Ya, terima kasih sudah berkenan hadir Bapak. Yang kami hormati moderator kita malam ini ada Bapak Ojak Abdul Rojak STMT. Alhamdulillah sudah terlihat juga. Yang kami hormati Bapak Ibu Panitia Seminar Penelitian Mahasiswa. Ada Bapak Insinyur Abdurrahman STMT, ada Bapak Agi Tama dan Ibu Elvirja STMT ya. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen yang berkenan join malam ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya tanpa mengurangi rasa hormat. Yang kami banggakan tentunya mahasiswa mahasiswi program studi teknik elektro ya, baik sebagai pemakalah malam ini maupun sebagai peserta ya. Malam ini agenda kita adalah seminar penelitian mahasiswa dengan tema studi kasus gangguan power quality Pergi kan? dan dampaknya terhadap operasional perkantoran. Ya. Agenda kita malam ini yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang kedua laporan ketua pelaksana, yang ketiga sambutan eh, dari Kaprodi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Pamulang, yang keempat doa dan sesi foto, yang kelima kuliah tamu, yang keenam sesi paralel dan terakhir adalah penutup. Ya. Untuk itu, eh, marilah kita sama-sama mulai kegiatan ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya, Bismillahirrahmanirrahim. baik. Terima kasih semuanya. Eh, Masuk ke agenda kita yang berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada panitia. Mohon bantuannya. Eh, Rekan-rekan peserta, mari kita sama-sama nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya. Tanah tumpah darah Udah mulai lagi. Apaan monitor? Pak Abdurrahman, mohon maaf.
Sepertinya ada Ada kendala, gangguan dari ya. ini. Rekan-rekan mahasiswa, mohon bantuannya untuk tidak eh, share screen. Mas Adis Aditya, ya. Ya, mohon maaf rekan-rekan mahasiswa sekali lagi untuk tidak mencoba share screen, ya, agar kegiatan kita malam ini bisa berjalan sesuai dengan yang telah diagendakan oleh panitia. Bagaimana, Pak Abdurrahman? Siap, monggo dia lanjut. Ya, ya, mohon maaf ya. Izin kita lanjut ke agenda berikutnya. Ya, ya, mohon maaf atas kendalanya. Selanjutnya kita beranjak ke agenda berikutnya, yaitu laporan Ketua Pelaksana Seminar Penelitian Mahasiswa. Untuk itu kepada Bapak Insinyur Abdurrahman STMT, kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Erik. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Ya, sip. Ya, Dengar Pak, jelas terdengar. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya yang terhormat pada Bapak Kaprodi kita, Insinyur Arifin Trianto STMT, kandidat PhD. Kemudian yang terhormat eh, pembicara kita, Insinyur Budi Utomo, STMT IPM. Udah selesai. Selamat datang Pak di Universitas Pamulang, ya Teknik Elektro. Beginilah kita Pak. Mohon dimaklumi. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu dosen, ada Pak Eri, kemudian Pak Agi, Pak Ojak, Pak Woro, Bu Elvirja, dan Bapak Ibu dosen lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Izin melaporkan Bapak Ibu semuanya dan adik-adikku, rekan-rekan mahasiswa tercinta. Pada sesi kali ini jumlah peserta yang mengikuti itu ada sekitar 436 yang terdaftar dari 586 peserta. Dan kami berharap peserta-peserta ini dapat mengikuti dengan baik begitu. Ada juga peserta pemakalah nanti di akhirnya em, ya Iya, ini mempresentasikan baru mulai hasil nih. penelitian mereka. Oke, Cuman eh, itu belum terdaftar kami ya dari ini di panitia selamat mengikuti Gak- seminar dengan baik dan dengan tata sopan yang baik pula. Oke, sekian dari saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Insinyur Abdurrahman STMT atas laporan selaku Ketua Panitia. Selanjutnya adalah sambutan, arahan, sekaligus pembukaan oleh Bapak Kaprodi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Pamulang. Untuk itu kepada Bapak Insinyur Arifin Trianto STMT, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur pada Allah Waalaikumsalam warahmatullahi SWT wabarakatuh. yang memberikan kita kesehatan pada malam hari ini sehingga kita bisa berkumpul melalui Zoom, ya, virtual Zoom ini dengan tujuan mengikuti seminar penelitian mahasiswa pada periode 2024-2025 dengan tema studi kasus gangguan power quality dan dampak terhadap operasional perkantoran. Puji dan syukur kepada kita panjatkan pada Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di zamul akhir. Yang terhormat Bapak Insinyur Budi Utomo STMT, beliau juga IPM, Insinyur beliau sebagai Wakabit Kelembagaan BEA dan juga bekerja di salah satu instansi, nanti bisa
jelaskan dengan beliau. Selamat datang Pak Budi. Ya, Alhamdulillah, Pak Arifin. ya. Beliau juga partner saya di organisasi BEA, sehingga ada salah satu sharing pengalaman dan juga sharing ilmu terkait dengan dunia building seperti apa. Nanti akan dijelaskan dengan tepat. Selanjutnya, terkait dengan kenapa kita ada seminar penelitian mahasiswa, adalah salah satu wujud dari pelaksanaan apa yang menjadi tugas akhir mahasiswa, sehingga bisa dipresentasikan untuk adik-adik kelas, sehingga adik-adik kelas nanti bisa melihat bagaimana cara membuat tugas akhir yang baik, yang benar, arahnya kemana, desainnya seperti apa, itu nanti dipaparkan oleh pemakalah. Selamat datang untuk pemakalah malam hari ini. Semoga lancar dan juga peserta bisa mengikuti dengan tertib. Saya lihat tadi antusias mencoret-coret itu ya, layar ya. Terus ada yang ngobrol ngalor ngidul. Nah, tolong dijaga. Karena ini Pak Budi salah satu nanti ketika ketemu di building, oh ini yang kemarin nyoret-nyoret. Nah, nanti bisa di backlist nanti ya. Terus kan, baru saya bilang Oh, tulisannya ini. ora mau rapat direkam ya. Nah, ini Pak Budi ke Kamu ora. selanjutnya ya. Tulisan biru. Tujuan untuk seminar penelitian ini adalah selain dari kepentingan untuk presentasi terkait dengan ilmu, salah satunya adalah terkait dengan surat kendali. Jadi surat kendali ijazah salah satunya adalah pelengkapnya seminar penelitian mahasiswa. Itu ada dalam checklist dan webnya elektro.unpam.ac.id. Selain dengan ini, peserta bisa mengklaim untuk persyaratan KAK, yaitu aktivitas mahasiswa. Jadi nanti bisa diklaim sertifikatnya, di-upload ke dalam Sispema sebagai salah satu bentuk tugas pelengkap nilai PUM yang nantinya untuk syarat tugas akhir. Tolong nanti ini ya, diperhatikan ketika narasumber untuk menyampaikan sharing ilmu, jangan ini coret-coret atau ngomong sendiri. Yang terakhir saya sampaikan terkait dengan acara ini, akan ada acara yang diselenggarakan dalam satu semester kurang lebih 3 kali dalam pelaksanaannya. Jadi harapan kami Prodi memfasilitasi teman-teman mahasiswa dan juga dosen yang ada di sini. Akan ada juga seminar diseminasi dosen nanti kurang lebih di bulan Juli, dan seminar mahasiswa kita akan gabungkan ke dalam seminar diseminasi dosen, sehingga tidak ada kata terlambat untuk mengambil ijazah ataupun syarat kelulusan ataupun syarat tugas akhir karena kekurangan dari sertifikat ya. Oke, mungkin dari saya yang saya sampaikan kurang lebihnya seperti itu. Saya harap dari peserta 400 bisa masuk semua. Kedepannya kita coba untuk kolaborasi dengan BEA, insya Allah kita buat adakan dengan sistem nasional sehingga lebih ke arah offline ya nantinya. Mungkin Pak Budi nanti kita bisa diskusi di luar kegiatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk pembukaannya nanti ya Pak Erik ya, atau gimana? Boleh Pak, diketuk mungkin. Ketok ya. Iya, Oke, iya. dengan membaca Bismillah, mari kita mulai dengan apa seminar malam ini. Semoga seminar ini bisa membawa berkah dan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke MC ya Pak Erik. Terima kasih Pak Erik ya. Dan panitia terutama udah banting tulang nih untuk mengadakan seminar. Semoga lancar semuanya, panitia dan tim Bapak Ibu dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak
atas sambutan serta arahannya dari Bapak Kaprodi Teknik Elektro, Bapak Insinyur Arifin Trianto STMT. Selanjutnya adalah doa. Untuk itu kepada Bapak Ustadz Insinyur Sunardi STMT, mohon bantuannya untuk bisa memandu di sesi doa ini. Sudah bergabung Bapak Sunardi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Terima ya, kasih kami Pak Erik. persilahkan. Oke, mohon maaf Bapak Ibu dan peserta mahasiswa tentunya. Saya pimpin doa bersama dengan agama Islam dan kawan-kawan yang non-Islam silakan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan ya hayyun abu wa yuqawu majidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami ucapkan syukur atas rahmat, nikmat, dan karunia-Mu, sebab Engkaulah kami bisa hadir di sini. Ya Allah, jadikanlah seminar kali ini seminar penelitian mahasiswa sebagai majelis ilmu yang akan bermanfaat buat kami semua sekarang dan di masa yang akan datang. Jadikanlah ilmunya bermanfaat bagi kami, orang di sekitar kami, masyarakat, dan negara. Subhana Rabbika Rabbil Izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Oke, Amin. terima kasih Pak Erik. Silahkan Ya untuk Rabbal saya Alamin. serahkan kembali. Baik, terima kasih Bapak Ustadz Insinyur Sunardi STMT. Selanjutnya adalah sesi foto. Bapak Panitia, mohon dibantu rekan-rekan. Eh, mohon bisa memberikan bantuannya untuk bisa mengaktifkan kameranya. Mohon dipandu Pak Abdurrahman ya. Oke, siap. Terima kasih Ya, Pak baik. Erik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, Bapak Ibu dosen, mohon sekiranya untuk berkenan membuka kameranya on cam karena kita akan melaksanakan sesi foto. Luar biasa ini di layar saya, ini tertera 16 slide. Ya, itu ya, luar biasa nih. Oke, mohon untuk on cam begitu. Ditunggu. Oke, saya mulai ya. Slide pertama, 1, 2, 3. Oke. Kemudian slide kedua. Oke. 1, 2, 3. Kemudian slide ketiga. 1, 2, 3. Oke. Kemudian slide oh, mohon maaf, Mas Bayu Dwi, mohon untuk di share screen-nya, mohon. Oke, sip. Slide keempat ya. Oke, 1, 2, 3. Kemudian slide ke-5. 1, 2, 3. Oke. Terus kemudian slide ke-6. Luar biasa antusiasnya. 1, 2, 3. Oke. Kemudian Mas Gilang. Slide ke-7. Oke, slide ke-7. 1, 2, 3. Kemudian slide ke-8. 1, 2, 3. Kemudian slide ke-9 gitu.
Satu, dua, tiga. Kemudian slide ke Oke, mohon Mas Agit, monitor Mas Agit. Teman-teman yang ya tidak mengikuti peraturan, mohon maaf, nanti akan kami keluarkan ya. Langsung, Oke, Pak. ya, 9, 10. Oke, slide 10. 1, 2, 3. Oke, kemudian slide 11. 1, 2, 3. Kemudian slide 12. 1, 2, 3. Kemudian slide 13. 1, 2, 3. Kemudian slide 14. 1, 2, 3. Oke, 14. Kemudian slide 15. 1, 2, 3. Kemudian ini yang terakhir, slide ke-16. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya. Akan saya kembalikan ke Pak Erik. Monggo Pak Erik. Baik, terima kasih Pak Abdurrahman sudah dipandu sesi foto. Selanjutnya yaitu agenda berikutnya seminar atau kuliah tamu dengan tema studi kasus gangguan power quality dan dampaknya terhadap operasional perkantoran. Pada sesi ini akan dipandu oleh moderator kita malam ini, yaitu ada Bapak Ojak Abdul Rojak, STMT, kandidat PhD. Kami persilakan Bapak Ojak Abdul Rojak. Alhamdulillah. Baik, Terima kasih Pak Erik. ya, sama-sama Pak Ojak. Saya coba ambil alih sebentar. Suara saya kedengaran jelas ya Pak? Mohon maaf. Terdengar. Jelas, Pak Ojak jelas. Alhamdulillah. Jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa saya ucapkan selamat datang kepada pemateri kita malam hari ini, Bapak Insinyur Budi Utomo, STMT, yang sudah berkenan hadir di malam hari ini, Pak, di waktu liburnya sebetulnya ya, Pak ya. Terima kasih, selamat datang juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu dosen yang berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Terakhir, saya sampaikan selamat bergabung dan selamat memperhatikan materi yang akan disampaikan materi malam ini kepada teman-teman mahasiswa semua. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi teman-teman untuk bisa mengembangkan risetnya di kemudian hari ya. Bagi yang saat ini sedang riset, mudah-mudahan itu menjadi nilai tambah bagaimana pengembangan analisanya mungkin. Yang pertama, saya coba memperkenalkan diri dulu, walau bagaimanapun. Mungkin ada yang belum kenal dengan saya, nama saya Ojak Abdul Rojak, asli Unpam, lulusan Unpam, Alhamdulillah alumni Unpam. Dan tujuan acara ini adalah yang pertama adalah sharing session dari praktisi yang begitu banyak pengalaman baik di bidang akademik maupun bidang profesinya. Yang kedua, malam ini adalah session juga dilanjutkan dengan sharing pengalaman dari teman-teman mahasiswa yang sudah lulus untuk bisa berbagi bagaimana pengalaman menyelesaikan skripsi atau tugas akhirnya yang bisa menjadi pembelajaran bagi adik-adik kelas.
Oke, untuk mempersingkat waktu kita coba eh, memperkenalkan dulu ya tamu kita dalam acara kuliah tamu malam ini. Saya izin share screen ya Pak Erik ya. Suara saya masih terdengar ya? Terdengar, Pak. Oke, Ya, masih dengar. Nah, Monggo Pak. Pak, Biasa. di-share Pak, iya. oke. Mohon izin Pak Insinyur Silakan, Pak. Budi, saya share CP-nya ya Pak ya. Boleh Pak, silakan Pak. Sudah terlihat Pak? Nah, sudah terlihat. Oke, Mantap. secara data pribadi dan alamat saya singkat, tempat tinggal saat ini di Cisauk. Yang perlu saya sampaikan adalah bagaimana beliau berpengalaman dalam pendidikan formal, Politeknik Negeri Jakarta, S1 Teknik Elektro, S2-nya Institut Sains dan Teknologi, sama prodinya Teknik Elektro, S2-nya di Trisakti, ngambil Teknik Industri, terus tahun 2021-2022 ngambil profesi insinyur, dan yang terakhir saat ini adalah sedang melakukan di Magister Manajemen Eksekutif dari tahun 2003 sampai sekarang. Sepertinya ini master kita, master triple ya, triple master sepertinya Pak Budi ya. Oke, untuk sertifikasi beliau yang terakhir adalah bersertifikat manajer energi bangunan gedung dari BNSP. Pengalaman kerja terakhir Head of Engineering Operation dan Maintenance Corporate di Sumarekon Agung. Terus member asosiasi saat ini adalah di Masyarakat Konversi dan Efisiensi Energi Indonesia sebagai pengurus, dan di Building Engineering Association sebagai pengurus juga, termasuk anggota di Persatuan Insinyur Indonesia dan Green Association sebagai anggota. Pencapaian profesional terakhir adalah yang paling terbaru di beliau sebagai juara 3 di kompetisi Kalah kemarin berarti Broto kayaknya. Award Kementerian SDM tahun 2003 kategori bangunan hijau untuk gedung Rainbow Spring Condoleezza Village. Yaitu sekilas CV beliau. Sekilas CV beliau, mudah-mudahan dengan background yang begitu banyak, baik formal maupun non formal, beliau berkenan untuk sharing session dengan kita di sini dan menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Untuk mempersingkat waktu, karena waktunya sudah memasuki pukul 19, tapi ada ajan Pak yang mau di hold dulu apa gimana ya? Apa dilanjut Pak ya? Monggo atur Pak Ojek aja. Oke, siap. Mungkin dilanjut ya. Kita perkenalkan dulu narasumber kita untuk bisa dalam persiapan menyampaikan materi malam hari ini. Bapak Insinyur Budi Utomo, STMT sudah hadir, alhamdulillah. Beliau akan menyampaikan materi studi kasus gangguan power quality dan dampaknya terhadap operasional perkantoran. Nah, ini inspirasi bagi teman-teman yang saat ini khususnya program teknik elektro banyak mahasiswanya bekerja di bidang building ya. Yang ini mungkin menjadi inspirasi bagaimana antisipasi di lapangan ataupun analisis tugas akhirnya nanti. Kepada Bapak Insinyur Budi Utomo, STMT, saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih Pak Ojak. Yang terhormat Pak Insinyur Arifin Trianto ya, Pak Kapoludi, Bapak MC kita,
Bapak Erik Agustian Yulianda STMT, Pak Ojak juga sebagai moderator, yang terhormat juga Bapak Ibu dosen, dan juga teman-teman semua, mahasiswa. Wah, ini kembali muda lagi nih saya, ketemu 414 mahasiswa Unpam, luar biasa hari ini. Insya Allah masih muda, Pak. Masih muda ya? Iya, masih muda, masih muda. Kalau nggak salah ini pertemuan kedua saya ya dengan Unpam ya, sepertinya. Betul, Dulu betul, kalau betul. salah membawakan apa namanya profesi building engineer deh kalau nggak salah ya. Jadi memperkenalkan building engineer itu seperti apa. Karena kan setelah di dunia perkuliahan, berikutnya adalah dunia kerja. Mungkin juga teman-teman saat ini sudah bekerja sambil kuliah. Tapi ada profesi dalam building itu namanya building engineer. Ya, Pak Arifin juga sekarang termasuk dalam pengurus BEA di sini. Saya juga salah pengurus BEA juga. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan apa namanya bergaul juga disarankan bergaul dengan asosiasi supaya membuka jejaring dan juga relasi ya. Kami juga ada namanya Building Engineering Association. Nanti teman-teman bisa join juga di situ ya. Intinya segala macam apa namanya informasi maupun pengetahuan maupun apa namanya relasi jaring itu ada semua di situ. Disarankan untuk bergabung seperti itu. Ya tadi sudah disampaikan apa namanya CV saya ya. Jadi memang saya saat ini profesional di bidang building engineer dari 2007 2005 ya. 2025 itu saya lulus dari Politeknik. Saya masuk mohon maaf ini apa nih? Bentar, Pak. Mohon maaf. Mohon maaf teman-teman mahasiswa ya. Oke. Ya, jadi 2007 saya masuk ke Indonesia, tapi sebelum 2005, setelah 2005 saya lulus dari Politeknik Negeri Jakarta. Saya bekerja di Yamatake, kemudian juga melanjutkan di Indonesia sebagai engineer dan sekarang saya bekerja di Summarecon Agung. Mungkin juga teman-teman ada yang apa namanya bekerja di Summarecon, salam kenal semua ya, gitu ya. Ya, Oke, seperti itu. teman-teman saya izin share ya materinya. Jadi ini memang dalam building itu kita sebagai building engineer itu sering dihadapkan yang nggak kelihatan kasat mata, tapi kita harus menghadapinya. Makanya sebenarnya jurusan teknik elektro itu sebenarnya itu dokter teknik, gitu ya. Karena kita dituntut untuk mendiagnosis apa namanya merasakan gejala-gejala yang gak hanya dokter ya, dokter kan secara apa namanya medis ya, kita mendiagnosis gejala-gejala yang akan terjadi, yang akan berdampak pada operasional, dari mulai simplistikan maupun juga sim yang lain dalam suatu building operasional seperti itu. Nah makanya teman-teman ini menarik ya, semuanya lagi juga saya lihat di sini adalah mahasiswa teknik elektro, luar biasa. Saya juga alumni teknik elektro. Nah, ini saya mau share tapi ada sharing lagi nih. Oke, saya izin share teman-teman. Sudah terlihat? Masih hitam, Pak. Nah, oke. Sedang proses, Pak, sedang proses. Sudah terlihat teman-teman? Bapak Ibu? Alhamdulillah sudah. Sudah, Pak. Belum Sambil kelihatan, Sudah. Pak. Sambil duduk ya, mau ngapain? Belum kelihatan, Pak. Udah Oh, kelihatan? biar aku aja, biar aku. Udah kelihatan semua? Belum, Pak. Ya, Pak. Udah, Pak, udah masuk. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Baik, kita lanjut ya teman-teman. Jadi hari ini kemarin saya dikontak oleh Pak Pak Arifin untuk berkontribusi dalam sharing dengan teman-teman Unpam melalui seminar penelitian mahasiswa ya. Jadi saya mau sharing mengenai gangguan power quality dan dampaknya terhadap operasional di gedung perkantoran. Sebenarnya power quality ini nggak hanya menyasar gedung perkantoran ya, lebih banyak gedung-gedung yang memang memiliki apa namanya eh, beban-beban listrik yang non linear ya. Banyak itu di mall maupun pabrik maupun perkantoran. Nah di sini saya coba ambil sedikit kasusnya di bidang perkantoran seperti dia. Nah ini tadi sudah disampaikan ya perkenalan diri ya. Jadi saya saat ini bekerja di Summarecon Agung ya dari 2013 sebelumnya saya di Green Indonesia, dari 2007 sebelumnya di Yamatake BRK sebagai engineer di 2005 seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti main ke mall ataupun main berkantor ataupun apartemen di Summarecon pasti ketemu dengan saya karena saya adalah corporate di engineeringnya seperti itu. Oke, jadi gini teman-teman.
dalam suatu bangunan gedung ya itu diatur melalui regulasi Undang-Undang Nomor 28 tahun 2022, yaitu eh, harus memenuhi persyaratan bangunan gedung, di mana dalam pasal 16 itu harus mencakup adanya keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan. Gitu ya. Di bab 4-nya itu dalam persyaratan bangunan gedung ada persyaratan kesehatan di pasal 22, 23, 24. Di mana pasal 22 itu dalam persyaratan kesehatan itu harus ada sistem penghawaan. Artinya ada kebutuhan sirkulasi dan pertukaran udara. Kemudian di pasal 23 ada sistem pencahayaan dan mengenai kebutuhan penerangan, pencahayaan buatan termasuk pencahayaan darurat. Kemudian di pasal 24-nya ada kebutuhan sistem instalasi air bersih, sistem pembuangan air kotor dan juga air limbah serta penyaluran air hujan. Terus juga ada termaktub juga persyaratan kenyamanan. Di dalam pasal 26 ayat 4 ada diatur mengenai kenyamanan kondisi udara dalam ruang. Jadi AC-nya seperti apa. Dan juga di pasal kemudahan di pasal 29, persyaratan kemudahan di pasal 29 juga diatur mengenai sistem lift untuk kemudahan hubungan secara vertikal dalam bangunan gedung. Nah, artinya kalau dilihat dari persyaratan-persyaratan ini, dari mulai persyaratan kesehatan, persyaratan kenyamanan, persyaratan kemudahan, itu semua itu membutuhkan sumber daya listrik. Makanya listrik itu adalah vital dalam suatu bangunan gedung, teman-teman semua. Ya, jadi beruntunglah kita yang kuliahnya di teknik elektro, karena kita pasti dibutuhkan, karena semua gedung atau semua bangunan itu membutuhkan listrik, seperti itu. Nah, tapi apakah sumber daya listrik tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh regulasi? Karena dalam peraturan peraturan Menteri ya SDM nomor 10 tahun 2021 tentang keselamatan tenaga listrikan. Di Trans TV tadi nggak ada. Ya, diatur mengenai pasal 3 ayat 1 untuk keselamatan tenaga listrikan, yang dimaksud itu adalah mewujudkan kondisi andal, aman, dan ramah lingkungan. Di mana definisi andal itu adalah di pasal 3 ayat 2-nya dijelaskan. Andal itu adalah instalasi tenaga listrik yang beroperasi secara berkesinambungan dalam kurun waktu yang telah direncanakan. Dan aman itu adalah instalasi tenaga listrik yang mampu mengantisipasi timbulnya risiko kerusakan akibat ketidaknormalan operasi dan gangguan. Nah, keandalan itu biasanya itu banyak berperan dalam suatu desain. Ya, dari mulai desain itu sudah diatur tuh. Keandalan suatu bangunan gedung itu harus sudah sistem listriknya itu sudah diatur. Tetapi untuk aman itu biasanya itu beroperasi dalam operasionalnya. Nah, ini kadang-kadang kita itu hanya terjebak dalam rutinitas, ya. Jadi day to day kita hanya melihat listriknya nyala, ya sudah gitu kan. Tapi kita nggak peduli dengan kondisi sistem kelistrikan kita secara apa namanya kasat matanya itu seperti apa gitu kan. Nah, ini yang menarik ya. Ini sebenarnya satu kajian yang kita ini berpraktek sebagai dokternya teknik. Menarik juga gitu kan. Makanya saya coba ambil angkat materi di sini biar teman-teman juga ada buka wawasan ya. Mungkin juga teman-teman yang sudah paham atau sudah menjalankan tidak bermaksud menggauri, yang termasuk juga Bapak Ibu dosen bukan menggauri juga, karena ini kita sistemnya sharing gitu ya. Jadi ya kita coba sharing di sini seperti itu. Nah, definisi andal dan aman tadi, sekarang kita balik nih. Gedung kita ya, itu masuk dalam kriteria andal dan aman enggak? Gitu kan. Nah, kalau dilihat dalam regulasi kualitas daya listrik untuk menjaga kondisi ketidaknormalan operasi dan gangguan, yang kalau kita korelasikan dengan aman tadi, itu ada dua aturan yang disyaratkan yang ada ya. Satu adalah standar SPLN D5004 strip 1 2012 tentang power quality regulasi harmonis apliker dan keseimbangan tegangan. Yang kedua adalah edaran direksi PT PLN nomor 0017 edir 2014 tentang metode pemeliharaan trafo distribusi basis dan manajemen aset. Nah, sekarang kita membandingkan nih bagaimana fenomena kualitas power quality kita atau kualitas daya listrik kita yang terjadi di gedung kita dengan standar yang ada. Gitu kan. Nah, ini memang kita dalam melakukan kajian ini harus menggunakan tools. Nggak bisa kita secara kasat mata saja, nggak bisa. Ya, itu semua harus disiapkan toolsnya, termasuk sudah disiapkan perangkat-perangkat yang mendukung untuk kita melakukan analisis tersebut. Nah, makanya dalam sewaktu kita mendesain, makanya teman-teman dalam konsultan ya,
kalau teman-teman sudah bergerak di bidang konsultan, itu disarankan semua panel ya itu sudah harus memiliki power digital ya, digital meter ya, digital meter. Jadi nanti teman-teman operasional itu sudah bisa melihat gejala-gejala yang ada seperti itu ya. Hmm. Oke. Nah, ini latar belakang kenapa kita harus apa namanya memastikan gedung kita itu andal dan aman gitu kan. Nah, kalau kita sudah bisa melakukan diagnosis ini, itu adalah nilai tambah kita gitu kan, added value. Apalagi juga dengan sekarang teman-teman juga yang melakukan tugas akhir ya. Nah, itu juga bisa menjadi referensi bagaimana teman-teman melakukan diagnosis untuk menganalisis apa namanya gedungnya masing-masing untuk sebagai acuan apa namanya power quality di gedungnya yang teman-teman mau kaji seperti itu ya. Nah, ini latar belakangnya. Kemudian kenapa kita harus melakukan itu? Karena ada potensi permasalahan. Kalau kita melakukan kajian dalam gedung perkantoran, kita tahu sama-sama gedung perkantoran ini yang sekarang itu kan banyak di dalamnya itu beban-beban non-linear, seperti pasti komputer semua ada, server pasti ada, ya, terus fotokopi, home appliance gitu kan, maupun juga sistem utilitasnya ya, seperti mesin pendingin ya dengan variable drive, terus pompa-pompa air ya yang menggunakan variable drive, yang VSD kalau zaman sekarang dibilang variable speed drive gitu ya. Kemudian teknologi lift juga sudah banyak menggunakan variable drive, UPS dan juga lampu-lampu sekarang pun sudah menggunakan LED ya dibandingkan dengan lampu-lampu konvensional. Dan juga banyak lampu juga yang sudah menggunakan elektronik balas. Nah, ini semua karakter urbanistik yang terjadi yang ada di gedung perkantoran. Hampir semuanya seperti ini yang sekarang. Mungkin juga di mall, mungkin juga di pabrik, itu sama tipikalnya. Makanya ini coba kita persempit dengan ruang lingkupnya adalah di hari ini kita bahas di area bangunan gedung perkantoran seperti itu. Nah, karena beban-bebannya ini adalah banyak menggunakan electronic devices mengenai semikonduktor, ya, sehingga ini ada istilah mengenai beban listrik yang nonlinear, di mana beban nonlinear itu adalah beban atau pelatan listrik yang di dalamnya banyak terdapat komponen elektronika semikonduktor seperti dioda, tristor, transistor, yang dalam proses kerjanya itu berlaku sebagai saklar. Ya, kalau kita lihat kan VSD itu kan dia dari mulai konversi dari AC ke DC ya diperhalus lagi misalnya dari DC kopling kemudian di apa namanya menggunakan inverter dari DC ke AC, tapi kan proses dari DC ke AC di inverter tadi itu kan menggunakan teknologi apa namanya IGBT ya, apa namanya gate bipolar gitu ya, jadi mereka mencuil-cuil start stop untuk apa namanya gelombang arus dan tegangannya gitu kan, sehingga terjadilah gelombang-gelombang yang tidak rata gitu kan. Nah, ini yang menyebabkan apa namanya terjadinya distorsi terhadap gelombang beban listrik yang existing seperti itu ya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya itu pasti terjadi ya, karena ketika ada distorsi itu pasti adanya kenaikan temperatur kerja dan derating. Jadi pasti trafo kita bermasalah ya. Pasti kabel-kabel kita itu bermasalah ya, kabel incoming outgoing ya. Terus pasti kabel panel kapasitor bank kita bermasalah. Nah, buktinya apa? Kok bisa bisa kita menjudge seperti ini gitu kan? Kita lihat fenomenanya. Nanti kita akan lihat fenomenanya. Jadi permasalahan kualitas daya listrik itu banyak terjadi di bangun gedung itu ada tiga. Rata-rata hampir mirip-mirip itu seperti itu ya. Kita ambil tiga yang paling banyak. Pertama adalah tadi ketidakseimbangan tegangan listrik. Ya, definisinya itu pasti adalah variasi tegangan dalam tenaga di mana perbedaan besaran tegangan antara atau sudut fase di antara keduanya tidak sama. Ini menyebabkan panas dampaknya pada motor-motor listrik. Ya, NEMA standar juga mensyaratkan itu kan nggak boleh lebih dari 2 volt untuk apa namanya tidak seimbang dengan listrik seperti itu. Kemudian adanya ketidakseimbangan beban listrik, yaitu suatu keadaan yang terjadi apabila salah satu atau semua fase pada trafo distribusi itu mengalami perbedaan. Jadi nggak balance. Kalau istilah apa namanya electrical engineer itu dia nggak balance untuk apa namanya arus beban listriknya seperti itu. Nah, ini pasti akan terjadi timbulnya arus pada pengantar netral. Nah, ini teman-teman konsultan itu pasti sudah mendesain untuk bahwa
kabel netral itu yang ideal seperti apa gitu kan? Karena ini ada isu nih gitu kan bahwa kalau kita nggak balance dalam suatu tidak sembarangan beban listrik yang ada gitu kan, pasti akan berdampak pada penghantar netral gitu kan. Apalagi kita semua tahu ya, kita semua orang teknik elektro, penghantar netral itu kadang-kadang itu tidak terproteksi oleh pengaman ya. Jadi dia langsung connect aja ke busbar gitu kan. Jadi nggak ada proteksinya. Nah ini kan juga berbahaya kalau ternyata terjadinya panas yang bisa menyebabkan kabel itu bermasalah seperti itu ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah harmonisa. Jadi ada distorsi. Harmonisa itu apa? Distorsi atau gelombang cacat arus dan atau tegangan nih karena adanya gelombang lain yang jadi bertumpukan gitu kan karena ada frekuensi bawaan yang menumpuk apa namanya gelombang yang existing seperti itu ya. Gelombang apa namanya sifat integer dari frekuensi fundamental yang ada. Nah, ini dampaknya apa? Pasti ada rugi-rugi pada kabel penghantar, rugi-rugi pada trafo distribusi dan terbakarnya kapasitor. Tadi kita lihat, benar nggak sih gitu kan dengan kejadian seperti ini? Memang ada fenomenanya seperti apa gitu kan? Kok bisa kita harus aware, kita harus apa namanya fokus, kita harus apa namanya mewaspadai ya. Kadang-kadang kita gedung semakin tua gitu kan, apa namanya, terus kita bekerja di situ, kita nggak aware, kita nggak waspada, tiba-tiba kejadian. Nah ini kita lihat historical pemberitaan dari dalam negeri ya seperti apa, kita lihat fenomena seperti apa, seperti ini teman-teman. Banyak terjadi kapasitor banknya itu terbakar gitu kan, ada kebakaran di apartemen dan juga kebakaran di Tunjungan Plaza di Surabaya, kapasitor meledak di Rumah Sakit Dr. Sutomo, trafo meledak di gedung Nestle, kapasitor hotel Harmony One itu terbakar, trafonya di gedung Pemkot Makassar meledak, di Mall Grand Indonesia juga kemarin ada trafonya itu, sorry ya, kapasitor banknya juga panel listriknya terbakar. Nah ini semua kejadian, ini nggak menutup kemungkinan pasti akan terjadi ya di gedung kita. Daripada kita tidur nggak tenang, ya setiap pulang handphone selalu menyala terus, tidur nggak bisa merem, ya pikiran kemana-mana, ya jadi kita kurus kering, mendingan kita lakukan diagnosis. Aman nggak gedung kita? Andal nggak gedung kita? Gitu ya. Oke, bagaimana cara antisipasinya? Nah, saya coba share ya teman-teman semua ya. Bagaimana saya melihat apa namanya gedung perkantoran di salah satu gedung saya. Karena kan saya tadi background saya, CV saya kan melihat teman-teman bahwa saya ini adalah Head of Engineering apa namanya Operation Maintenance Corporate. Artinya bicara corporate itu adalah membawahi seluruh gedung mall, seluruh gedung perkantoran, seluruh gedung apartemen miliknya Summarecon ya. Kalau kita nggak awasi, kalau saya nggak awasi dengan tim gitu kan, pasti akan kejadian gedungnya akan bermasalah. Nah, makanya kalau teman-teman lihat sampai saat ini, alhamdulillah ya, eh, semoga nggak pernah kejadian ya, tidak ada pemberitaan naik gedung-gedung Summarecon seperti itu ya, karena kita jaga gitu ya. Nah makanya ini saya coba sharing ke teman-teman semua. Teman-teman juga harus menjaga gedungnya ya, bagaimana biar apa namanya nggak ada masalah, teman-teman bisa tidur dengan nyenyak, kira-kira gitu. Oke, nah kembali yang tadi ya, kalau kita lihat ya tadi profil beban listrik dalam salah satu gedung perkantoran yang saya sampaikan itu 90%-nya itu adalah beban non-linear, 10%-nya itu linear. Artinya linear itu harus berbanding lurus dengan tegangan. Kalau non-linear itu arus dan tegangannya nggak berbanding lurus gitu ya. Nah, distorsi. Nah, kenapa bebannya non-linear? Kita lihat, ternyata dari top 5 beban listrik yang terdata itu 59% bebannya itu adalah AC VRF, variable refrigerant volume, flow. Artinya dia itu menggunakan variable drive, seperti itu ya. Artinya dia menggunakan komponen semikonduktor. Kemudian lampu penerangan yang sudah LED, lift juga tadi menggunakan teknologi inverter, pompa-pompa yang menggunakan teknologi inverter dan juga AC split. Nah, ini terlihat pasti kalau kita nggak aware akan terjadi gangguan ke depannya. Gitu ya. Oke, dengan profil seperti ini, apa yang kita akan lakukan? Kita lihat.
Makanya tadi saya sempat sampaikan ya kepada teman-teman yang saat ini bekerja dalam nanti teman-teman mungkin yang setelah lulus bekerja dalam profesi konsultan ya. Nanti tolong teman-teman lihat teknologinya itu harus dipasangin digital meter ya, dan juga teknologi yang mendukung apa namanya monitoring analisis seperti itu ya. Nah, ini saya ambil sampel contoh ya yang terpasang ya. Jadi kebetulan kita punya digital meter yang terpasang ya. Mereknya apapun itu, yang penting digital meter dan bisa apa namanya bisa kita compile atau kita kompatibel dengan apa namanya Modbus ya, yang bisa kita tarik datanya. Ini fungsinya apa? Sebagai alat ukur besaran listrik secara digital gitu kan. Kemudian eh, kami punya Ethernet gateway ya, eh, untuk perangkat penghubung kita tarik data metering ya dari digital meter ke laptop. Nah, persyaratan yang diakui bagaimana untuk supaya data yang kita ambil itu valid atau terverifikasi secara apa namanya kecukupan datanya ya. Jadi memang teman-teman juga harus lihat, nggak bisa sembarangan untuk pengambilan data ini apa namanya hanya ngukur-ngukur sekilas-sekilas, nggak bisa. Jadi memang kita ada aturan main dalam regulasi yang tadi ya, SPLN tadi. Jadi proses pengambilan itu harus dilakukan minimum 7 hari. Ya, 7 hari itu bebas, bisa setiap menit atau real time atau setiap 1 jam sekali atau bagaimana. Yang penting minimum 7 hari berturut-turut itu harus dilakukan pengambilan data secara real apa namanya record gitu ya, logging datanya harus ada jelas. Nah, dalam hal ini kemarin kami lakukan pengambilan setiap 15 menit sekali selama 24 jam. Artinya dalam kurun waktu 24 jam kali 7 hari itu setiap 15 menit itu kita tarik data ya, otomatis ya ditarik semua parameter-parameter yang dipenuhi untuk melakukan pengukuran apa namanya analisis sistem kelistrikan ya, seperti itu. Kemudian di mana lokasinya gitu ya. Nah, mungkin teman-teman sudah paham ya, ini apa namanya kita sebagai orang elektro ya. Jadi jangan ini apa namanya, ini apa namanya, berarti apa namanya bukan ini elektro namanya kalau ini nggak paham gitu ya. Nah, jadi di sini ada panel utama tegangan menengah, ada panel tegangan rendahnya, PUTM, PUTR ya, ada kapasitor bank juga. Banyak kita mengambil pengukuran itu adalah di panel utama tegangan rendahnya di sisi PUTR-nya ya. Kita ada power meter, digital meter di sana, kita tarik dengan tadi Ethernet gateway tadi, kita tarik ke laptop dengan durasi tadi selama 7 hari, 7 kali 24 jam, 7 hari ke 24 jam, setiap periodenya 15 menit sekali kita tarik datanya. Nah, ini titik pengukurannya yang kita lakukan kemarin, yang kami lakukan kemarin. Seperti itu. Oke, nah ini contoh gambarnya ini kalau nggak salah Firdaus ini alumni Unpa, sekarang Unpam deh kalau nggak salah ya. Ini tim saya namanya Maulana Firdaus ya. Kalau nggak salah sekarang lagi nulisin di Unpam deh kalau nggak salah ya. Sekarang dia ini Chief Engineering di apartemen M-Town, Firdaus ini. Nah, kemarin saya minta bantuan dia untuk narik data di apa namanya salah satu gedung perkantoran ya. Ini yang dia lakukan. Artinya ini alumni Umpam yang saat ini bekerja di Sumarekon nih, gitu kan. Nah, semoga teman-teman yang lain yang nanti akan lulus juga ya kita welcome, gitu ya. Nah, ini tahap pengambilan data Daus record setiap 15 menit sekali selama 7 hari kali 24 jam. Ini trafo yang terpasang di gedungnya ya. Trafonya itu 2000 apa namanya 1250 kVA rated powernya, dengan e-short circuitnya itu terbaca dengan apa namanya impedansinya 5,5, artinya berapa ampere, 32.804 ampere ya, untuk arus short circuitnya dengan trafo 1250 ini. Ini yang terpasang di salah satu gedung kami perkantoran. Nah, standarnya apa yang dipasang? Kita menggunakan standar SPLN tadi, seperti saya sampaikan di awal. Ada ketidakseimbangan tegangan listrik, ya. Standar SPLN itu mensyaratkan 2%, gitu kan. Kalau ketidakseimbangan arus beban listrik, itu distandarkan itu adalah kurang dari 20%,
kemudian besaran arus netralnya itu distandarkan lebih kecil dari 15%. Kemudian untuk apa namanya batasan harmonisa arus yang dipersyaratkan itu kalau kita mengacu tadi kenapa trafonya itu tadi saya sampaikan kita harus menghitung arus short circuitnya dulu. Kemudian kita cari berapa maksimum apa namanya ampere dari beban terpasang dalam weekday dan juga weekend. Ya sama, kalau kalian juga mengukur dalam kondisi di apa namanya mau perkantoran, mau di pabrik, mau di pusat perbelanjaan itu harus diukur tuh. Tapi kalau mungkin kalau pabrik kan dia continuous ya 24 jam terus menerus ya sama 7 hari ya, artinya nggak ada isu. Tapi kalau misalkan dalam bangunan gedung itu kita harus ambil dua apa namanya dua masa ya pada saat weekend dan pada saat weekday karena kita melihat profilnya seperti apa. Nah, ini terlihat memang standar pada saat weekday, Senin sampai Jumat itu 12%, pada saat weekend ya, Sabtu dan Minggu itu 15%. Seperti itu. Karena dilihat juga dari arusnya dan juga dibandingkan dengan apa namanya arus sirkuitnya. Seperti itu. Ini yang menjadi acuan yang dipakai kemarin. Nah, kita masuk dalam analisis ya. Saya nggak perlu menjelaskan ya untuk apa namanya untuk rumusnya segala macam mungkin teman-teman bisa 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 lihat dalam standar SPM tadi ya bagaimana cara menghitungnya dalam dalam pembahasan ini saya coba kasih capturean ya sebagai dokter ya untuk mendiagnosis dan menganalisis ini aman atau tidak gitu ya. Oke, kita lihat datanya seperti ini yang diambil Firdaus tadi alumni Umpam bukan alumni nggak tahu sekarang masih masih kuliah kalau nggak salah ya. Ada nggak orangnya? Ya. Master Jadi berapa, Pak? saya lupa. Ya, Pak, lanjut, lanjut. Ya. Nah, kita lihat datanya diambil dalam periode 7 hari, terlihat memang rata-rata itu dia di 0,52 pada saat weekday ya 0,52 dan weekend sendiri 0,56. Artinya itu untuk ketidakseimbangan tegangan ini masih dalam batas normal. Ya, jadi nggak ada isu mengenai ketidakseimbangan tegangan listrik. Jadi motor-motor listrik saya aman. Kira-kira gitu. Saya sebagai dokter nih, dokter teknik gitu kan. Oh, aman untuk apa namanya motor-motor listrik saya. Oke, sekarang kita lihat berikutnya. Bagaimana dengan ketidakseimbangan arus bebannya? Nah, ini terlihat ya teman-teman semua ya. Standarnya tadi 20% gitu kan. Tapi aktualnya bagaimana? Kita lihat pada saat weekday dan weekend dan juga kita lihat dalam kondisi di luar jam operasional dan saat jam operasional. Gitu ya. Kenapa di luar jam operasional itu dia lebih tinggi dibandingkan dengan saat operasional? Gitu kan. Nah, memang kan teman-teman juga paham lah ya harusnya bahwa pada saat operasional itu kan nyalanya semua serentak. Artinya semua menyala beban-beban listriknya, artinya kondisinya itu dianggap ideal, balance gitu kan. Tapi ketika di luar jam operasional itu kan pasti banyak peralatan yang dimatikan gitu kan. Sehingga ketika banyak equipment yang di beban listrik yang dimatikan, di off secara scheduling, ya pasti ketidakseimbangan listriknya tuh tinggi gitu kan. Nah, ini terlihat memang polanya seperti ini gitu kan. Nah, kita lihat dalam apa namanya jam operasional itu gimana? Ternyata kalau kita lihat di sini dalam maksimum ketidakseimbangan arus beban listrik di jam operasional, standar SPLN nomor 07 ini dia mensyaratkan lebih kecil dari 20%. Rata-rata terhitung itu adalah 5%. Artinya ketidakseimbangan arus beban listrik dalam jam operasional itu dalam batas normal. Oke. Berarti nggak ada masalah karena di bawah 20%. Gitu ya. Kemudian bagaimana di jam ya? Bagaimana dalam sorry, ini coret-coret mana cak yang enggak? Mohon maaf teman-teman, Dihapusnya gimana ya? Ya, virtual Pak, maaf. ya, Mohon ya. maaf teman-teman ya untuk Oke, lanjut teman-temannya.
Ya, bagaimana Monggo Pak dengan Budi. kondisi hari libur Sabtu dan Minggu? Karena kan perkantoran itu pasti kan libur ya Sabtu Minggu ya. Sehingga eh, polanya bagaimana profilnya? Nah, memang terlihat di luar jam operasional itu dia tinggi juga, tapi pada saat apa namanya di jam operasional, kalau kita bandingkan tadi ya, dia itu kan di 5%, tapi kalau di jam operasional di weekend ya, itu dia di atas sorry 12%. Artinya pada saat jam operasional di Sabtu Minggu itu pasti ada operasional juga karena kan banyak orang yang Sabtu itu masuk setengah hari atau mungkin kalau di kami itu ada launching apa namanya eh, rumah gitu kan atau ada marketing event gitu kan pasti ada beban gitu kan. Nah, tapi masih di bawah standar 20% tadi gitu kan. Tapi di luar jam operasional ya itu tinggi gitu kan. Nah, secara jam operasional itu dalam batas normal. Artinya masih aman gitu ya. Oke, sekarang kita lihat di arus netralnya gitu kan. Tadi kita sama-sama apa namanya ada statement bahwa ketidakseimbangan beban listrik ya, arus beban listrik itu pasti akan menyebabkan namanya arus netral. Terjadi arus netral di kabel penghantar netral gitu ya. Nah, sekarang persentase besar arus netral terhadap arus bebannya bagaimana? Dalam standar SPLN tadi ya itu disyaratkan itu lebih kecil dari 15%. Sekarang profilnya seperti apa di hari weekday? Nah, terlihat teman-teman ya dalam standarnya 15%, aktualnya di jam operasional itu terbaca hanya 12%. Karena kenapa? Kita lihat polanya tadi ya. Pada saat jam operasional ini kan dia di bawah hampir rata dia. Artinya di bawah 20%, artinya arus netralnya pun masih kecil. Gitu kan? Ya. Tetapi kita lihat ketika di luar jam operasional dia tinggi ya. Bagaimana dengan arus netralnya? Juga tinggi, gitu ya. Nah, arus netralnya tinggi, gitu kan. Tapi ampernya kecil kan. Ya. Nah, itu jadi kita bandingkan gitu. Ampere pada saat di luar jam operasional sama jam operasional itu teman-teman harus ukur ya. Nah, makanya sekarang teman-teman yang apa namanya melakukan logsit pencatatan listrik itu kebanyakan itu don't care, nggak diperhatikan. Jadi ketika dicatat logsheet-nya ya, atau teman-teman yang sekarang profesinya itu teknisi ya dalam bangunan gedung ya, itu sebenarnya melakukan logsheet itu nggak sembarangan ya, karena data itu kita jadi tahu berapa beban listrik dalam kondisi jam-jam yang kita catat. Apakah dia itu dalam kondisi peak load, beban penuh, atau bebannya itu di luar standar. Yang screenshot ya. Ya, nah terus kalau teman-teman yang berprofesi sebagai supervisor, nah apa yang dilogsheetkan oleh teman-teman teknisi tadi, ya tim teknisi tadi itu jangan jadi kertas di bawah tempat tempat tumpukan gitu kan. Itu harus dilihat. Sekarang dilihat dan dianalisis gitu kan. Apakah data yang dicatat ini itu valid atau tidak? Jangan sampai gitu kan. Teman-teman teknisi ini hanya mencatat di sisi eh, apa namanya warung rokok gitu kan, hanya tembak-tembak. Tapi pertanggungjawaban itu besar. Kenapa? Ketika dia itu menyampaikan data yang salah, ketika kejadian tadi apa namanya kejadian tadi fenomena tadi terjadi, ya, kebakaran dan lain-lain itu kan, nah, logsit itu akan menjadi saksi itu, gitu kan. Siapa yang mencatat datanya ini benar nggak? Nah ini jangan salah juga nih teman-teman ya. Ini semua ini kita karena kita nggak main-main juga. Ini suatu gedung itu listrik itu tadi ya itu adalah kuncinya operasional operasionalnya suatu bangunan gedung. Kalau nggak ada listrik ya semua tutup gitu kan. Nah makanya nggak main-main nih gitu kan. Ya jadi kita lihat data itu penting ya. Ini kita monitor ternyata kondisinya itu masih aman gitu ya. Nah, Mohon berikutnya maaf Pak Budi. ya, Tadi lupa kita dikasih waktu sama panitia sampai 7.45 maaf Pak Budi ya. ya sedikit lagi Pak. Baik, Mohon maaf nih Pak Budi ya. gampang Pak, santai Pak. Nah.
Oke, sekarang kita lihat di sini Sabtu Minggu ya. Sama kondisinya itu ternyata dia melebihi batas normal ya gitu ya. Jadi ternyata weekday aman, tapi di Sabtu Minggu karena bebannya itu nggak balance gitu kan, banyak yang tutup segala macam, arus netralnya tinggi persentasenya. Artinya ini melebihi batas normal. Nah, tapi hal ini tidak bisa menjadi permasalahan. Kenapa? Karena arus beban listrik yang ada itu kecil, gitu kan? Karena kan banyak beban yang tutup, apa namanya nggak beroperasi gitu ya. Sehingga karena bebannya kecil ya, arus netral berbanding arus beban gitu kan. Karena arus bebannya kecil, sehingga kan masih arus netralnya tinggi seperti itu ya. Nah, ini kan fenomenanya ini normal lah seperti itu ya. Oke, kita lihat kondisi harmonisa yang ada. Baik itu di luar jam operasional maupun jam operasional itu tinggi semua. Artinya di weekday itu semua melebihi batas normal. Dari 12% standarnya diukur rata-rata 26%. Nah, ini gejala nih. Nah, harus kita waspadai nih gitu kan. Ada sesuatu gitu kan. Sama juga di kondisi Sabtu Minggu. Standar 15% tapi rata-rata 20%. Nah, ini waspada juga gitu kan. Apalagi tadi kondisinya itu arus netralnya itu dengan unbalance tadi ditambah ada harmonisa. Ya, kabel netral kita gimana tuh gitu kan, jangan sampai kejadian tiba-tiba kebakar nih kabel nih gitu ya, karena kabel netral itu kan nggak ada proteksinya rata-rata ya seperti itu, karena kan proteksi MCCB-nya itu kan rata-rata cuma 3 kali apa namanya pasang RST aja kan, bukan 4 pol atau dia hanya 3 pol saja gitu kan seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dengan diagnosis yang tadi ya, ada masalah di arus netral pada apa di weekend, dan juga ada permasalahan harmonisa baik itu weekday dan weekend ya, baik itu di luar jam operasional maupun di jam operasional. Sekarang pengaruhnya gimana terhadap sistem distribusi listrik gedung? Kita lihat dampak terhadap trafo distribusi ya. Trafonya tadi 1250 kPa. Di rating trafo dengan harmonisa yang terjadi itu menurun ya, dari 1250 itu menurun hanya 0,015% sebesar 1249%. Dengan beban sebesar apa namanya 420 kVA maksimum ya, peak load-nya di 420 kVA, artinya demand faktornya hanya 34%. Nah, ketika demand faktor 30%, 34% dengan kapasitas trafo deratingnya hanya 1249 dari 1050, artinya trafonya itu masih dalam batas aman. Gitu ya. Kecuali kalau beban kita, faktor kebutuhan kita tuh sudah 90%. Ya, atau mungkin sudah 80%, kita harus waspada. Makanya teman-teman harus lihat berapa kapasitas trafo terpasang bebannya di trafo di tempat masing-masing gitu, masing-masing. Jangan sampai melebihi dari 80% gitu. Ini kalau dilihat bebannya aman. Oke. Diagnosis pertama mengenai trafo. Sekarang kita lihat kabelnya gimana gitu ya. Kabelnya kenaikan arus di kabel incoming itu persentasenya hanya maksimum 5,3% secara kalkulat ya. Artinya ya kabelnya itu menggunakan NYY 4 kali 1 core kali 300 mili. Kabelnya besar 300 mili ya. KHA-nya itu sampai dengan 552 ampere. Beban maksimum itu di atas KHA itu terjadi kalau mengacu pada SNI 0225 itu hanya beban penuh terus-menerus diperbolehkan hanya selama maksimum 10 jam. Ya, artinya kalau dilihat di sini kan bebannya itu ada peak 633 hanya sesaat-saat ya dari standar 552. Artinya dalam kondisi masih aman gitu ya. Oke, jadi kabel aman, trafo aman walaupun harmonisanya tinggi gitu ya. Tapi saya nggak yakin. Coba diukur, ditembak dulu nih pakai infrared gitu kan. Bener nggak? Nah, dicek area hotspotnya. Temperaturnya itu nilai pengukuran 28,7 rata-rata untuk konduktor kabel incoming, outgoingnya sama 25,2 derajat, standar kuilnya itu maksimum di 70 derajat Celcius. Artinya apa namanya statement bahwa kabelnya aman itu terverifikasi karena kita menggunakan metode lain dalam mengcompare apa namanya statement itu gitu kan. Aman untuk apa namanya pengukuran karena secara termo eh, thermal konduktornya itu aman seperti itu ya. Kemudian kita lihat kapasitornya. Tadi kan fenomena banyak terjadi kebakaran di kapasitor ya. Nah, kita lihat, kita ukur gitu kan. RST-nya gitu. Nah, ini sama nih Daus lagi yang ngukur nih. RST-nya gimana dari standar acuan? Ternyata rata-rata itu dia 72 ampere dari standar acuan 72 ampere. Nah, artinya kapasitor ini nggak bermasalah. Kenapa? Karena ternyata
dalam kapasitor itu juga dipasang Dayton reaktornya, artinya mereduksi harmonisa yang masuk dalam kapasitor. Karena kalau misalkan harmonisanya besar gitu kan, terjadi apa namanya eh, Oke. fenomena terbakarnya kapasitor ya, itu akan menyebabkan eh, kebakaran gitu kan. Nah, ini kita lihat gitu kan, apakah kapasitornya ini ada gelembung-gelembung nggak gitu kan. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini kapasitor yang terpasang ini kan dia tegangannya besar ya, 525 volt gitu kan. Artinya apa namanya resonansi yang ada di kapasitor ya itu bisa di cover oleh tegangan kapasitor yang ada, apalagi dengan dipasang di reaktor yang ada gitu kan. Artinya kapasitor banknya ini aman gitu ya. Nah, dari monitoring equipment kritikal terhadap fenomena power quality yang ada, dari mulai trafo ya, dari mulai kabel ya, dari mulai kapasitor ya, ini yang akan yang berpotensi menyebabkan kebakaran dalam bangunan gedung gitu kan. Ini kesimpulannya bagaimana dengan data yang ada gitu kan, dan pengukuran yang ada ya. Ternyata keseimbangannya itu normal ya, tegangan listrik normal, beban listriknya normal, yang bermasalah hanya arus netral di Sabtu Minggu, tapi itu tidak masalah karena arusnya kecil, kemudian harmonisanya itu melebihi normal, ya. Tetapi walaupun dia itu tinggi, ya, arus netralnya itu nggak masalah. Kenapa? Karena ternyata diameter kabel yang terpasang untuk kabel netralnya itu sama dengan kabel apa namanya beban, kabel pasa. NYW 4 kali 1 core 3 garis mili. Artinya kabel yang dipasang itu besar banget. Gitu ya. Jadi nggak ada isu tuh. Kemudian arus harmonisanya terhadap distribusi listrik gimana? Trafonya di ratingnya itu hanya menurun sebesar 0,15%. Artinya dari 1250 kVA, penurunan hanya sebesar 1249. Kita bandingkan dengan demand faktornya. Itu hanya 34% gitu kan. Artinya nggak jadi isu banget. Masih aman. Trafonya itu besaran gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kabelnya bagaimana? Kabelnya tadi gede dia karena kan tadi apa namanya kenaikan arus listrik akibat harmonisa itu hanya 5,3% ya. Kabelnya itu yang terpasang 300 mili gitu kan. Kabelnya besar juga gitu kan. Nah, kemudian kapasitor banknya bagaimana? Ini kapasitor banknya itu terdeteksi nggak pernah aktif. Kenapa? Karena cospingnya bagus banget di sana. Kita matikan pun cospingnya itu di atas 0,85, 0,9 rata-rata. Artinya nggak beroperasi pun masih aman. Jadi teman-teman semua, kalau dilihat dari kita sebagai dokternya teknik gitu kan, dengan menganalisis kondisi-kondisi yang ada, data-data yang ada, kesimpulannya adalah kapasitas sistem distribusi listrik yang terpasang di gedung perkantoran ini itu besar. Sehingga fenomena kualitas daya listrik terkait total harmonik di stasiun arus itu tidak berdampak secara signifikan. Sehingga fenomena kualitas daya listrik di gedung perkantoran masih dalam batas aman. Tapi ada konsekuensi teman-teman. Nah, ini juga pengaruh. Nanti kalau teman-teman yang merancang sebagai profesinya konsultan, dilihat ini investasi di awal itu mereka kasih yang besar-besar. Gitu ya. Artinya kami pun membeli barang kapasitasnya itu berkali-kali lipat. Contoh trafo. Trafo 1250 kVA gitu ya. Demand faktor dengan okupansi 100% itu cuma 34%. Artinya kalaupun kita beli misalkan 800 kVA gitu kan, ataupun 1000 kVA itu masih aman. Tapi pembelian di awal itu besar gitu ya. Nah, itu negatifnya. Positifnya apa? Positifnya dengan beban harmonisa yang ada itu masih aman karena kapasitasnya besar-besar. Jadi plus minus ya teman-teman ya. Oke, jadi dengan kondisi seperti ini, ketika kita diagnosis masih aman segala macam, tapi terus disarankan. Jadi siap secara berkala. Jadi harus trafo itu harus dilakukan tegangan tembus, tes breakdown voltage test dan tes DGA, dissolved gas analysis, dan purifikasi jika ditemukan ada permasalahan gitu ya. Kemudian secara berkala harus dilakukan infrared ya pada kabel-kabel tadi ya, pada panel-panel kapasitor, panel listrik, dan juga prediktif tadi dengan melakukan infrared termografi tadi. Kemudian secara berkala pengukuran, nah ini kadang-kadang nggak pernah dilakukan. Kita berkala harus dilakukan pengukuran trafo, kapasitor bank, ya,
Sehingga kalau kita lakukan pengukuran, kita secara visual ada gelembung segala macam, ya itu kita bisa prediktif, kita bisa antisipasi gitu kan. Karena kalau enggak, suatu saat pasti akan kejadian kapasitornya itu akan meledak seperti itu. Ya, mungkin itu Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Alhamdulillah. Lewat berapa menit? Alhamdulillah. Pas. Perspektif, Pak. Pas Pas ya? banget sih dengan waktunya hebat, mantap. Terima kasih, Pak Budi. Alhamdulillah dengan komprehensif, dengan begitu detail menyampaikan metodologi tahapan-tahapan dari mulai lihat riset backgroundnya seperti apa, bagaimana membandingkan aktual dan standarnya, itu yang paling penting sebetulnya. Terus analisa potensi permasalahan, terus permasalahan-permasalahan yang bisa terjadi juga, sama fenomena yang yang membuat kita lebih waspada sebetulnya kalau melihat fenomena-fenomena. Terus tadi sudah dibahas juga terkait profil beban di distrik-distrik saat ini di kita gitu. Terus ada konteks metodologi pengambilan datanya dengan lengkap, real time lah termasuknya pada titik-titik krusial dalam sistem kelistrikannya. Terus cara pengambilan data sudah disampaikan dengan lugas serta acuan standar yang penting, itu yang membuat kita memiliki patokan yang jelas, Pak. Alhamdulillah. Terus dengan data-data analisisnya. Mungkin itu yang sekilas review dari saya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi teman-teman mahasiswa kita, Pak. Terima kasih. Sesi pertama dalam kuliah tamu hari malam ini, alhamdulillah selesai dengan tepat waktu. Kita masih punya waktu kurang lebih di angka 13 menit untuk tanya jawab mungkin ya Pak ya. Terkait apa yang disampaikan, barangkali ada keresahan-keresahan yang teman-teman alami mahasiswa di tempat kerjanya mungkin atau di akademiknya. Monggo bagi teman-teman yang mau bertanya terkait seputar studi kasus power quality ini. Izin Pak bertanya Pak. Oke, monggo Mas Chandra Putra ya. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Bisa wabarakatuh. Pak kamera. Oke, terima Ya. kasih. Selamat malam Pak Budi, Pak Arifin, dosen-dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Izin bertanya Pak Budi terkait apa yang Bapak sampaikan tadi. Kebetulan juga materi ini itu terkait judul skripsi saya. Insya Allah itu sedang tahap analisis. Gini Pak, untuk sampel data sebagai pengukuran itu kemungkinan saya akan menggunakan Power Quality Analyzer. Itu apakah bisa dilakukan hanya 2 kali pengukuran dalam 24 jam itu di weekday dan weekend, karena jujur itu alat PK ini cukup mengocek kantong Pak gitu Pak. Dan terkait yang tadi itu Pak, apakah bisa 2 kali sebagai buat bahan analisis sampel data itu Pak? Ini itu aja Pak. Sama satu lagi Pak, terkait materi apakah bisa di-share nanti Pak sebagai membuat pembelajaran kita gitu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, terima kasih Mas Chandra Putra yang sedang melakukan persiapan skripsinya Pak Budi ya. Ya mungkin mau arahan dengan bagaimana metodologi pengambilan data. Terus yang kedua terakhir materinya bisa di-share apa enggak, mungkin jadi inspirasi bagi teman-teman. Monggo Pak Budi langsung saja Pak. Ya baik, ya memang ya ini kalau secara praktek keinsinyuran ya, apa namanya tadi Chandra ya, itu kita harus menyajikan data dengan yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Tapi kan ini kan tahapannya itu adalah kamu skripsi ya. Ya, memang kalau secara di komersil untuk disampaikan kepada pihak yang apa namanya gedung gitu kan itu nggak bisa. Kalau misalkan kamu hanya 2 kali pengukuran dengan 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam seperti itu. Ya, karena dalam standar dalam SPLN 25.004/2012 ya itu disyaratkan untuk durasi pengukurannya itu minimum itu 7 hari
pada kondisi instalasi beban listrik beroperasi dengan beban dan siklus normal. Artinya minimum tuh 7 hari ya, dari mulai Senin sampai dengan berapa tuh Minggu ya, gitu kan. Dan minimum 95% dari data pengukur harus memenuhi batasan yang dipersyaratkan ya. Jadi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi gitu kan. Nah, itu kan dalam kaidah apa namanya konteksnya itu pertanggungjawaban secara apa namanya praktik keinsinyuran. Tapi kan kita di sini konteksnya itu adalah tesis skripsi. Nah, itu tinggal kebijakan dari dosen apa namanya pembimbing ya, atau mungkin dari pihak kampus seperti apa gitu kan. Tuh. Gitu sih Chandra. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Budi. Sebetulnya di bidang akademik juga sama sebetulnya Pak. Mau beli profesional kan seperti itu, bagaimana standar acuan pengambilan data. Kadang-kadang emang mahasiswa banyak problem untuk waktu pengambilan sebetulnya. Makanya mungkin bertanya seperti itu Mas Chandra. Padahal kalau dilihat dari standar minimumnya sudah jelas kan. Tadi disampaikan sama Bapak 2 hari, ya syukur-syukur 1 minggu minimum. Minimum 1 minggu Pak. Gitu Pak ya. Oke. Mungkin kalau lihat waktu satu pertanyaan lagi untuk sesi ini ya. Boleh barangkali ada yang mau bertanya. Mas Abdul Latif. Kalau boleh izin bertanya saya Pak. Halo. Boleh Pak, silakan Pak. Oh boleh boleh. Monggo dengan Sebelumnya siapa? perkenalan Belum saya terlihat nih. Andi, kebetulan alumni Unpam, hanya saja belum selesai untuk pengambilan ijazah Pak Arifin. Kemudian saya juga Oh kebetulan iya monggo anggota monggo Pak BEM, Andi. cuman jadi anak buahnya Pak Teguh, Pak Budi. Pak Cuman Teguh. kalau saya boleh sharing, saya punya pengalaman dengan tentang harmonika distorsi ini waktu pada saat di tempat pekerjaan saya itu tentang konser, artinya berhubungan dengan sound system dan LED layar gitu. Ya. Nah, dengan adanya LED, inverter, pompa dan VRV itu kan memakan distorsi yang cukup besar ya Pak. Nah, hasilnya itu saya ada diskusi atau koordinasi dengan vendor dan kontraktornya itu dampak kepada sound system itu sendiri dan layar LED-nya. Karena dengan distorsi ini dia kekhawatirannya LED-nya itu timbulnya kayak patah-patah dan sound systemnya itu sering noise gitu sih. Nah, saya sebagai teknisi pada saat itu hanya bilang kemungkinan groundingnya sih Pak. Cuman saya sampai sekarang memang belum tahu sebenarnya idealnya seperti apa. Boleh minta masukan atau koreksi tentang hal itu Pak. Terima kasih sebelumnya. Ya, makanya ini saya share itu sebenarnya gini teman-teman ya. Kita kan sebagai building owner ya, itu kan pasti berurusan dengan namanya vendor gitu ya. Memang kelihatan bahwa fenomena harmonisanya terjadi, apalagi dengan gedung-gedung yang tadi bebannya itu apa namanya non-linear ya. Tadi kan Bapak sampaikan bahwa ada apa namanya LED ya, TV gitu kan. Itu pasti terjadi gitu kan. Nah, tapi kita lihat gitu kan, apakah harus kita beli itu untuk yang dipersyaratkan oleh vendor tadi untuk pemasangan misalkan filter harmonik gitu kan. Dan apakah harus dipasang di mana gitu kan. Kalau dengan kasus saya yang tadi di gedung perkantoran maupun gejalanya besar, harmonisasinya tinggi gitu kan. Saya ketika ada vendor yang menawarkan, saya bilang nggak usah. Nggak perlu gitu kan. Kenapa? Besar-besar kapasitasnya. Nggak perlu saya gitu kan. Mau dia mau kasih apa namanya alasan apapun itu Pak biar bla 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 bla, saya bilang enggak. Karena equipment saya besar. Kecuali kalau misalnya saya mepet equipmentnya, saya pasti akan pasang. Dengan kalau kasusnya Bapak, Pak Andi ya, itu bisa parsial dipasang saja untuk apa namanya di sisi apa namanya TV LED yang tadi, yang besar tadi, itu dipasang filter aja untuk filter harmonik yang ada. Tapi nggak perlu semuanya, gitu ya. Jadi hanya parsial-parsial yang memang apa namanya penyumbang terbesar harmonisasinya di mana. Nah makanya kembali lagi teman-teman, kita nanti dalam suatu profesi building engineer kita harus bisa milah-milah, ya. Mana
keilmuan kita yang kita bisa berargumen dengan para vendor-vendor ataupun dengan para apa namanya bos-bos kita atau dengan para direksi dan lain-lain. Nah, itulah nilai tambah kita, ya added value kita. Nah, kalau kita nggak bisa menyajikan data, mempresentasikan seperti ini gitu kan, ya kita nggak ada nilai tambah di situ, ya as usual, kayak gitu ya. Nah, itu yang saya sebagai senior kalian gitu kan, ataupun juga sudah berkecimpung lama dalam profesi building engineer ya menyampaikan apa yang apa namanya kondisi yang realnya di dunia kerja seperti itu, gitu ya. Mungkin itu saja sih. Oke. Iya. Terima kasih Eh, Pak Budi, Pak Ujak. Alhamdulillah Mas Andi sudah mendapat apa mencerna mungkin ya salah satu solusi dari Pak Budi, mudah-mudahan menjadi solusi terbaik. Kalau dilihat dari waktunya kayaknya tidak memungkinkan untuk penanya yang ketiga ya Pak ya. Karena sesi ini sudah mendekati waktu yang selesai. Dari saya sebagai moderator terima kasih khususnya ke Pak Insinyur Budi Utomo STMT. Nah, apalagi mau 3 kali master kayaknya ya Pak ya. Oke, materi yang sangat bagus, sangat inspiratif bagi teman-teman karena itu juga kami di Unpam sebetulnya jujur Pak, kita juga saat ini masih berkutat memastikan bahwa kondisi sistem kita ini aman gitu. Masih berusaha bagaimana kualitas power kita di khususnya di gedung Unpam itu menjadi tanggung jawab kami di bidang elektro bahwa itu memastikan bahwa tidak ada terjadi problem-problem atau kejadian-kejadian yang pernah terjadi di luar gitu. Itu juga menjadi tanggung jawab kami sebagai bidang elektro. Makanya dengan kuliah saat ini yang dari Bapak sebagai kuliah tamu ya cukup inspiratif dan mudah-mudahan menjadi teman-teman ada yang bisa mengikuti lah secara metodologi mungkin walaupun mungkin tempatnya yang berbeda sehingga bagi teman-teman yang memiliki tanggung jawab di bidang listrik ini memiliki effort yang kuat bagaimana menjaga sistem memiliki kehandalan dan kualitas power yang baik. Mungkin itu harapannya apa ya. Ya. Oke, dari saya sebagai moderator eh, mungkin mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap, kurang dalam penyampaian eh, apa pembawaan lah di dalam kegiatan malam ini. Saya mohon maaf. Mungkin bisa dilanjut dengan kegiatan berikutnya atau seperti apa eh, Bapak MC ya? Siap. Selanjutnya sesi Tadi paralel, Bapak. kalau Iya. dilihat drone-nya kan langsung di sana ya, nggak ada Iya. cindera mata gitu Pak Kaprodi. Iya. Oke, kalau emang Siap. sudah tidak ada kegiatan di dalam forum eh, penyampaian materi ini, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, monggo waktu tempat kegiatan saya berikan kepada Bapak Master MC, Bapak Iya. Erik Stian Yolanda STMT. Monggo dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Ojak selaku moderator. Terima kasih banyak juga Pak narasumber kita, Pak Budi Utomo, luar biasa Pak ilmunya nih. Insya Allah ilmu dan pengalamannya jadi manfaat untuk kita semua nih Pak ya. Sangat inspiratif ya. Bahkan tadi ternyata ada lulusan ya di sini yang ikut Pak ya. Kasusnya tadi sudah mirip dengan di lapangan dan ternyata ada juga yang skripsinya eh, di bidang yang sama gitu ya. Alhamdulillah, insya Allah jadi manfaat gitu ya. Eh, Selanjutnya adalah sesi paralel gitu ya. Namun sebelum sesi paralel, sepertinya kita nantikan sesi paralel langsung ditutup oleh para panelis di tiap-tiap break room gitu ya. Sehingga sepertinya perlu ada eh, sepatah dua patah gitu ya. Closing statement barangkali dari Bapak Kaprodi gitu. Assalamualaikum Pak Kaprodi masih on ya? Salam. Iya Bapak. Closing Punten Bapak statement izin dari Pak Budi bukan dari dari saya. Pak Budi ya. Mungkin Iya. dua-duanya Pak ya. Iya karena nanti kan setelah ini di closing di masing-masing ini ya Pak sesi paralel ya. Iya. Mungkin Ini, ada arahan terakhir Pak Kaprodi. ya, terima kasih Pak Iya. Erik. Izin ya Pak Iya. Budi saya menyampaikan terkait dengan apa yang diharapkan MC.
Yang pertama terkait dengan hasil. Tadi saya menyikapi jawaban serta pertanyaan dari Mas Chandra tadi. Sebenarnya sudah ngadep saya ke Prodi sebenarnya. Pak, kalau saya ngambil data ini boleh nggak? Tapi betul yang disampaikan Pak Ojak tadi. Kita juga mempunyai standar. Ketika hanya 2 kali pengukuran, 2 hari, itu memang kurang akurat. Karena grafik yang didapatkan juga akan sangat landai ataupun linear. Itu yang didapatkan. Sehingga lebih baik disarankan ke kurang lebih 7 hari. Itu memang mendapatkan 1 minggu. Nah, dalam waktu WBP ataupun LWBP. Mungkin kalau saya singkat seperti ini, banyak mahasiswa yang nggak tahu, Pak, WBP apa, Pak? LWBP apa? Nanti dicari di ChatGPT lah. Apa itu WBP dan LWBP. Nah, itulah yang sangat mempengaruhi nilai daripada perubahan tegangan ataupun arus di sebuah gedung. Nah, alhamdulillahnya saya juga sempat bekerja Pak Budi di kantor pajak Rajiman itu terakhir di Chief Engineer. Banyak pengalaman yang saya hadapi di sana ketika dihadapkan dalam kasus problem solving. Jadi ketika ini termasuk dengan closing statementnya, ketika kalian menjadi teknisi, itu sepenuhnya kalian di lapangan. Tetapi ketika kalian menjadi supervisi, itu harus berbagi dengan manajemen. Tetapi ketika udah menjadi building ataupun chief engineer ke atas, itu memang sudah selayaknya kalian ke arah apa teman manajemen full di sana. Tidak ditanya lagi bagaimana cara mengubeng, cara memperbaiki ini itu, tetapi lebih ke arah manajemen, memimpin bagaimana caranya mengatasi masalah. Bukan mengatasi masalah tanpa masalah ya Pak Erik ya. Nanti jadi ke arah pegadaian. Ya, insya Allah itu yang saya tutup ya Pak Erik ya. Terkait dengan level di dunia building memang sangat penting. Tadi disampaikan di awal oleh Pak Budi, itu terkait dengan pentingnya asosiasi. Ya memang betul saya salah satu organisasi yang saya ikuti itu BEA, ataupun insinyur saya ikut juga. Karena pentingnya relasi di situ. Kalau kita hanya jago kandang, nanti ketika keluar kita nggak tahu di luar ternyata ada hal yang lebih indah. Gitu. Terima kasih Pak Erik. Itu sambut apa namanya closing statement dari saya. Terima kasih Pak Budi. Ya, salam takzim. Insya Allah kita bertemu kembali nanti. Silahkan Pak Erik dilanjutkan lagi. Nanti kalau saya tutup saya udah ini. Baik. Terima kasih Pak Kaprodi ya atas kata-kata penutupnya begitu ya. Selanjutnya adalah agenda sesi paralel. Rekan-rekan mahasiswa nanti akan dipandu masuk ke break room gitu ya. Ada beberapa break room yang sudah disiapkan oleh panitia. Kemudian juga para peserta bisa memilih gitu ya room mana yang diminati sesuai dengan judul-judul. Nanti akan dipandu oleh ketua panitia kita gitu ya. Mohon izin, Pak Erik, sebentar. Iya, baik, silakan Pak Ojak. Tadi dari pertanyaan para mahasiswa ada salah satu. Iya, gimana Pak? Untuk materinya bisa di-share atau tidak ya Pak Budi? Oh gitu. Sangat antusias nih mahasiswa kita nih. Nanti saya share kali Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak Budi ya. Mohon maaf, Iya, saya mohon iya. maaf. Iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Ya, nanti bisa dibaca kembali gitu ya. Nanti ada hal-hal yang tidak familiar gitu ya, sepertinya di mahasiswa nanti bisa di googling gitu ya. Ya, siap. Makasih Pak Budi, Pak Ojak. Ya. Baik, sesi paralel saya serahkan ke Ketua Panitia. Tugas saya sebagai MC berarti berakhir gitu ya. Untuk itu saya mengucapkan mohon maaf, barangkali ada kata-kata yang kurang tepat, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya serahkan ke Pak Abdurrahman ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Budi, makasih Terima kasih. Pak Makasih Kapolri. ya. Pak Budi. Saya izin lihat atau bagaimana?
Terima kasih Oke, Pak siap. Erik. Monggo Siap. Pak Terima Budi kasih Pak silakan. Budi, monggo. Ya, makasih Terima semua kasih Pak Budi. ya. Luar Ya, biasa. makasih. Makasih semuanya. Assalamualaikum. Iya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PPT-nya jangan lupa ya Pak materinya. Jenit ya. Tunggu teman-teman. Oke. Oke, teman-teman mahasiswa, kita menuju ke sesi berikutnya, yaitu sesi paralel untuk teman-teman